Oke, sekarang kita akan mempelajari bagian-bagian dari Skyrobo. Skyrobo yang kita pakai adalah Skyrobo IS2 ya, IS2. Yang pertama new itu untuk membuat file baru, save itu untuk menyimpan, kemudian load untuk memanggil file yang pernah kita simpan, kemudian port ini adalah untuk menentukan, untuk melihat apakah mainboard kita atau microcontroller kita terdapat terkoneksi dengan komputer yang kita pakai. Nah, seperti ini adalah port 5 yang kita pakai ya. Ini tidak perlu kita edit. 1 sampai dengan 9. Jika kalian nanti melakukan, misalkan ada port seperti ini di atas 9, maka itu harus dipindahkan. Colokan USB yang pada downloader tools dipindahkan ke USB yang lainnya ya, atau USB port yang lainnya pada komputer kita. Jadi sampai ketemu angka di bawah 10 ya. Jadi 0 sampai 9. Kalau sudah seperti itu oke. Dan ini tidak bisa kita edit ya. Tidak boleh kita edit. Jadi kita biarkan kita dapatkan apa. Jadi kalau belum dapat angka yang kita inginkan atau yang ditentukan, maka harus kita pindahkan colokan USB-nya ke tempat yang lain. Oke ya, kita oke. Nah, ini ini adalah untuk mentransport atau memindahkan file dari komputer ke mainboard yang kita gunakan. Nah, sekarang contohnya kita akan coba membuat sebuah robot mobile menggunakan remote control dengan 5 gerakan. 5 gerakan itu apa aja? Misalkan 5 gerakannya adalah maju ya. Kita akan buat maju, kemudian mundur ya. Oke, seperti pada handout ya. Ini ada 9 gerakan movement, yaitu berhenti, maju, mundur, belok kiri, belok kanan, spin, putar balik kiri, putar balik kanan, turn back left dan right. Tapi kita akan coba membuat 5 gerakan dulu ya. Yang pertama adalah stop, belok maju, mundur, belok kiri, belok kanan, maju ya, stop, maju, mundur, belok kiri dan belok kanan. Ya, itu kita akan coba membuat sebuah program itu dulu. Oke. Nah, caranya gimana? Caranya kita menggunakan remote-nya. Ya, remote kita panggil. Di sini ada 2 remote ya, teman-teman ya, perlu diperhatikan. Ya. Oh ya, saya kembali lagi. Di sini adalah ikonnya adalah ikon IR sensor dan ikon CDS sensor. CDS sensor adalah sama dengan light sensor. Ya. Kemudian ini ada bagian inputnya. Ya. Bagian inputnya, kemudian ini bagian outputnya. Ya, bagian output itu ada DC motor, servo, kemudian delay time, buzzer, dan segmen. Ya, segmen itu yang tampil di mainboard atau microcontroller yang berupa angka digital. Nah, kita ke input dulu. Yang kita pilih adalah di sini ada 2 remote ya. Kita pakai yang 1 remote. Bedanya apa sih? Kalau 1 remote kita taruh di sini. Ini kita diminta untuk memasukkan berapa gerakan yang akan kita buat. Ya, saya cancel. Sedangkan kalau yang 10 yang aktif ini ya, ada angka 1-nya, dia langsung berikan 10. Ya. Ini saya hapus. Jadi karena saya hanya menggunakan 5 gerakan saja atau 5 kondisi, maka saya menggunakan ini. Ini saya tarik, kita letakkan, tempel di tulisan go. Nah, tadi kita akan membuat 5 gerakan atau 5 kondisi. Jadi saya tuliskan di sini adalah 5. Oke. Nah, ini adalah akan tentukan penggunaan remote-nya. Remote pertama adalah kita double klik ya, klik, maka muncul remote control seperti ini ya. Jika kondisi pertama adalah stop, maka remote control tidak perlu kita press ya. Remote control tidak perlu kita press, jadi kita biarkan saja. Kita oke. Ya. Kondisi kedua, kita double klik,
saya pilih maju. Maju itu dengan dua warna kuning. Klik, klik. Jadi kalau saya pencet kanan kiri pada remote control, maka dia akan maju ya. Kita oke. Yang kedua adalah mundur. Mundur dua-duanya saya pencet. Oke. Belok kiri saya pakai yang sebelah kiri warna kuning ya. Belok kanan saya pakai ini. Nah, ini kondisi remote yang kita gunakan. Kita lihat, bisa kita cek di sini. Di sini semua off ya, kondisinya semua off. Terus kedua adalah di sini yang on adalah left dan right one ya, L1 dan R1. Kemudian ini adalah yang nyala adalah L2 dan R2. Sedangkan ini adalah L1 saja ya, R1 saja berarti sebelah kiri. Ini adalah R1 saja berarti yang sebelah kanan bagian depan. Nah, bagaimana untuk menggerakkan? Kita membutuhkan sebuah output. Karena kita hanya menggunakan untuk menjaga robot mobile tersebut maju atau mundur, kita tambahkan di sini DC motor. Nah, DC motor ini kita tarik. Kita klik, tarik, tempel di antara angka 1 dan kotak di bawahnya. Maka akan muncul kondisi seperti ini. Ini adalah kondisi DC motor yang akan kita buat. Kalau kita ingat yang pertama tadi adalah kita memilihkan stop. Memilih stop itu berarti kondisi remote controlnya tidak ada yang kita pencet. Berarti kita pilih stop ya. Berarti ini kita pilih stop dan stop. Nah, sebelum lebih jauh, CW itu adalah maju, CCW adalah mundur ya. Speed ini tidak usah kita rubah-rubah ya. Speed ini tidak usah kita rubah. Ini sangat berpengaruh dengan beban robot yang kita buat. Semakin berat robotnya, maka speednya semakin tinggi yang kita butuhkan. Ini adalah left DC dan right DC, yaitu kalau kita membuat robot mobile itu dengan dua motor DC motor, yaitu kiri dan kanan ya. Jika kita menggunakan kedua-duanya maka posisinya on. Nah, walaupun bedanya apa sih dengan on dan off ini ya. Nah, kalau off itu berarti tidak kita gunakan, jadi kita matikan pada remote pada microcontrollernya. Nah, ini kita pakai yang satu saja ya. Kalau seperti ini kedua-duanya on tapi kondisinya adalah stop. Jadi DC motornya adalah berhenti. Nah, seperti ini. Kemudian yang kedua, kita tarik lagi. Yang kedua adalah maju. Ya, maju berarti CW dan CW. Clockwise dan clockwise. Ya, ini tuh posisi maju. Yang ketiga adalah mundur. Kita tarik lagi, berarti adalah CCW dan CCW. Ini adalah posisi mundur. Ya, ingat CCW dan CCW. Yang keempat kita akan belok kiri. Nah, belok kiri ini berarti teman-teman harus perhatikan. Kalau berbelok kiri berarti yang kiri adalah stop. Yang kanan adalah maju. Ya, jadi kalau kita kembali ke gambar tadi, ya seperti ini. Ini adalah yang stop. Ya. Supaya apa? Supaya dia bisa berbelok ke sini. Ya, jadi rodanya ke situ. Jadi ini adalah stop. Ya, jadi ini seperti ini. Nah, yang kelima adalah kebalikannya. Berarti kalau belok ke kanan, berarti kanan yang stop. Sedang kiri adalah CW. Ya, oke. Nah, teman-teman bila terjadi kasus seperti ini, waduh, kenapa ini ya? Ini kita cek satu persatu. Kita lihat. Oh, ini yang CW stop. Berarti ini yang belok ke kanan ya. Ini adalah belok ke kiri. Berarti ini yang kita tarik, klik. Tarik, kita tempelkan di bawah angka 5. Nah, seperti ini. Ya. Seperti ini. Kemudian kita ingat disambungkan USB-nya. Kabel USB-nya, kabel USB ya. Seperti pada gambar nanti. Dari USB kita sambungkan ke komputer.
kemudian dihubungkan dengan microcontroller ya. Microcontrollernya kita sambungkan, kemudian kita cek port. Kalau sudah angka 5 atau di bawah 10, dari 0 sampai 9 itu sudah oke, kita tinggal oke saja. Nah, ingat kita posisikan remote control kita, microcontroller kita rubah untuk melakukan download adalah kita rubah posisi D. Ya, posisi D. Jadi kita rubah ke posisi D. Kita pilih tengah ya sampai ketemu segmen bertuliskan D. Baru kita enter di bawah sampai berkedip. Kemudian kita klik trans. Oke, trans. Komplit. Nah, ini berarti kita sudah selesai. Maka pada remote control kita, pada microcontroller kita akan kembali ke posisi R. Jadi ini sudah kita cabut dan kita gunakan, ya, seperti itu. Nah, saat kita play, kita jalankan running, maka dia harus berwarna hijau, ya, warna hijau. Demikian untuk bagaimana cara kita membuat atau memprogram sebuah robot mobile menggunakan remote control. Silakan dibuat menggunakan 9 gerakan seperti pada gambar tersebut. Ya, pada gambar akan dibuat untuk program tersebut.